Disiarkan langsung dari Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Inilah Bosan di Jalan. Lah, kita kayak udah lama gak anxiety bareng-bareng gitu. Ketika kasusnya naik, kayak kepedulian orang soal virus ini tuh makin berkurang gitu. Apakah risikonya sebanding? Pamer instastories lo, bawa sepeda Brompton lo, tapi kena virus gitu. Lo se-shallow itu kah orang, sedangkal itu kah? Itu abang sari roti lewat depan rumah gua sepedaan tiap hari, gak pernah instastories gitu. Kayaknya tuh masyarakat lebih takut diviralkan dibanding sama virus itu sendiri gitu. Gue pengen ngasih tahu nih, kalau lo pengen bikin podcast, gue saranin lo buat pakai Anchor. Anchor itu satu solusi untuk semua kebutuhan podcast. Mau rekam, hosting, hingga distribusi, semua bisa di Anchor. Dan yang paling penting nih, semuanya itu 100% gratis. Langsung aja buka anchor.fm/start. Sekali lagi di anchor.fm/start. Oke, lanjut. Enggak. Sorry. Bercanda aja. Walaupun nggak di jalan lagi, rekaman tetap di dalam mobil. Gua ini direkam di, biasalah ketika lagi manasin mobil. Karena gue sekarang takut ya. Nyetir sambil rekaman karena udah nggak biasa banget. Ya, walaupun gue takut ya, tapi ada rasa kangen juga sih. Kangen dimana lo tau kan kalau misalnya lagi rekaman di jalan suka ada back sound yang tidak diinginkan, tapi ya harus ada aja gitu. Ada suara motor, ya suara for rider, bajai, ya suara-suara gitu lah yang kadang sempet jadi khasnya podcast Bosan di Jalan untuk beberapa puluh episode pertama. Tapi ya mau gimana lagi ya. Sebenarnya gue udah pernah nyoba rekaman di jalan gitu ya, tapi hasilnya jelek banget cuy. Ya nggak tahu kenapa ya, pas di jalan itu kayak back soundnya berlebihan aja gitu. Ternyata gue baru nyadar banget kalau back soundnya itu berlebihan banget. Rada kangen ya ngomong sendiri. Gue pengen monolog. Ya walaupun waktu itu sempat ada teman-teman podcaster yang bilang, oh itu harus jadi khas sih kalau misalnya ada suara back sound di jalanan gitu. Iya, tapi kalau misalnya lo orang kayak gue yang tidak terkenal, yang tidak penting di dunia ini, itu justru menambah alasan orang buat nggak dengerin gue sih gitu. Kalau gue tidak bisa mendapatkan pendengar dari ketenaran gue, ya gue harus bisa menarik mereka dari kualitas dong. Berarti ini audionya harus bagus, harus jernih. Udah nggak bisa kayaknya. So kayak Adri, ada bunyi sen, bunyi klakson lah gitu, bunyi kaca jendela turun buat bayar parkir gitu. Nggak bisa man. Adri tuh udah jauh levelnya gitu, orang masih bakal denger dia gitu. Kalau gue siapa gue gitu. Harus tahu diri aja gitu. Gue udah lama gak ngobrol panjang, tapi let's see how it goes today ya. Kalau misalnya tembus 20 menit, kita jadiin episode sendiri. Kalau misalnya enggak, ya nanti gue plug in di salah satu episode yang ada tamu atau gimana gitu. Gue pengen ngomongin apa ya? Ngomongin Corona mau gak? Kayaknya udah lama kita ngomongin Corona ya. Ayolah, kita kayak udah lama gak anxiety bareng-bareng gitu. Buat apa anxiety sendiri-sendiri di kosan masing-masing gitu. Ya udah mending kita rayakan bareng-bareng aja di sini gitu. Karena kalau misalnya selama pandemi ini lo aman adem ayem aja, tidak
tidak panik, tidak ada kecemasan dalam diri lo pasti punya 9 nyawa sih. Karena kalau lo adalah mere mortals kayak kayak gua, kayak kebanyakan orang yang kalau bener terjangkit virus ini bakal kelepek-kelepek ya pasti takut gitu. Kayak pasti takut gitu. Kecuali ya lu ada bahaya yang lebih parah dari virus ini, ya mungkin, tapi gua nggak tahu ya. Ya buat gua sih ini adalah ancaman terbesar yang pernah gua alamin ya. Pandemi di masa hidup gua, di masa gua dewasa dan di masa gua hidup di kota besar gitu. Dulu waktu zamannya SARS dan MERS, ya flu burung, gue tinggal di kampung gitu, dan di kampung itu jauh banget dari kota, bahkan kota terbesarnya, kota provinsinya itu masih jauh gitu. Jadi bahaya pandemi itu tuh nggak kerasa nih gue. Sedangkan gue sekarang di Jakarta, di zona merah, tinggal di zona merah, kerja di zona merah, gue kerasa banget gitu bahaya ini seperti apa gitu. Apalagi pemberitaannya udah semasif ini, ya wajar aja gitu. Padahal gue sempet ya sebulan ini, 1,5 bulan ini nggak ngikutin berita apa-apa yang berhubungan sama corona. Pokoknya gue turn off aja gitu. Gue nggak ngikutin, nggak ikutan update sama sekali. Dan baru seminggu ini gue mulai ngikutin lagi gitu, dan ya Allah, kasusnya tuh 80.000 ya ternyata. eh gue udah terakhir tuh gue cek tuh masih, ya mungkin masih belasan gitu. Gue nggak tahu itu kapan ya. Ya masih belasan lah gitu. eh Main gila sih. Gimana lo nggak anxiety sih kayak ngelihat 80.000, dan ya gue tahu itu nggak sebesar di Amerika, di Brazil, Itali. Tapi gue kayak harus ngulangin ini berkali-kali. Masa kita mau sih jadi kayak mereka? Masa kita mau sih ngejar mereka? Ini bukan prestasi yang harus dikebut-kebutin loh gitu. Ya nggak sih? Dan tau nggak yang bikin anxiety itu makin parah, kecemasan itu makin parah? Ketika kasusnya naik, kasus perharinya naik, jumlah kematiannya naik, eh kayak kepedulian orang soal virus ini tuh makin berkurang gitu. Ya nggak sih? Gue kayak ngerasa makin kesini orang makin gak peduli sama corona gitu. Eh, lu lihat aja kayak setiap weekend tuh pasti ada aja lah berita ngawur orang nggak ngikutin protokol social distancing gitu. Kayak dulu kayak pas puasa gitu ada yang McD ditutup lah, terus orang pada geblek pada kesana gitu. Dan gak cuma kelas menengah aja gitu, buat kelas bawah juga ada yang waktu itu videonya tuh kayak pas ITC buka, terus orang berbondong-bondong gitu buat beli baju lebaran. Karena itu juga menakutkan gitu ya. Eh, dan baru-baru ini yang soal Car Free Day, ya Car Free Day nggak baru-baru ini sih, udah lama ya, tapi ya Car Free Day itu menakutkan banget sih menurut gue. Pas lihat videonya orang sebanyak itu ada di Bundaran HI, men, itu gue sih nggak bakal berani ya buat berada di situ gitu. Dan yang bikin gue takut adalah, kan di Car Free Day itu ada kayak semacam, ada apa ya, rapid test gitu ya, dan ternyata ada yang positif gitu. Kayak lu takut gak sih? Kayak lu bayangin lu berada di lokasi yang sama dengan orang yang kemungkinan punya virus itu gitu, dan itu menakutkan sekali sih menurut gua. Dan itu worth it gak sih menurut gua? Hah? Apakah itu worth the risk? Apakah risikonya sebanding cuma demi instastories lu naik sepeda ya, pamer instastories lu bawa sepeda Brompton lu gitu? Itu sebanding gak sih? ah Kepuasan instastories dan dikomenin orang tapi kena virus gitu, emang lu se-shallow itu kah orang, sedangkal itu kah? Itu abang sari roti lewat depan rumah gua sepedaan tiap hari nggak pernah instastories gitu.
Tiap hari dia bunyi my roti mati sari roti tananat tanat nanat gitu kayak nggak ada dia sama Insta Stories tuh dia dia fokus aja jualan rotinya gitu ya. Kenapa kalian baru beli sepeda Brompton tiba-tiba pengen Insta Stories gitu? Kan kalau kalian udah beli sepeda Brompton ya harusnya kan kalian udah kaya ya. Masih banyak kok yang bisa kalian pamerin kekayaannya gitu. Dan kalian bisa pamerin kekayaan itu di rumah kalian masing-masing dong, ya kan? Bahkan sepeda Brompton aja bisa lo pamerin di garasi lo. Lo nggak perlu keluar gitu. Lo captionnya bilang aja mau keluar, bentar lagi sepedaan bareng kru, bareng sohib-sohib, sobat sobat Brompton lu sekalian gitu. Tapi lo nggak usah beneran keluar gitu. Lo ngonten aja. Kan yang lo kejar kan validasi orang-orang di internet itu kan. Eh gue balik lagi soal kasus ya. Di Jakarta pun kasusnya tambah tambah banyak. Dan kalau nggak salah weekend kemarin itu 3 hari berturut-turut mecahin rekor kasus gitu. Jadi di hari pertama kasusnya rekor nih terbanyak gitu. Terus besoknya lebih banyak lagi dan hari ketiga lebih banyak lagi gitu. Dan apakah itu nggak menakutkan gitu ya? Eh, harusnya tuh kita sebagai kota Jakarta yang pertama kali kena ya, harusnya yang pertama kali selesai juga gitu, yang pertama kali turun gitu. Tapi nyatanya enggak gitu, masih aja gitu. Dan ada berita kalau nggak salah Mas Anies tuh harusnya ngancem mau ngadain PSBB lagi gitu ya. Eh, atau ya, wah gue nggak tahu sih bakal namanya PSBB lagi atau ada versi lain dari kalau misalnya ngikutin Singapura kan Singapura bilangnya circuit breaker gitu. Ada versi istilah Indonya yang lebih nggak jelas lagi apa pemutus sirkuit atau aduh eh paling susah tuh kalau istilah asing di Indonesiain itu adoption rate itu rendah banget di awal gitu sampai harus dipaksa gitu. Gua inget banget waktu karantina lockdown gitu tiba-tiba jadi PSBB gitu ya udah karantina aja kenapa sih gitu kayak PSBB orang malah bingung di awal-awal ya. Tapi ketika orang udah terbiasa dengan istilahnya udah berbulan-bulan tahu dengan istilah yang dipakai gitu, diubah lagi dong. Kayak baru-baru ini tiba-tiba istilahnya jadi udah bukan kayak apa, udah bukan ODP, PDP gitu dah. Tiba-tiba hilang aja ganti suspek, probable. Padahal probable tuh bukan bahasa Indonesia loh ya. Dipakai jadi probable konfirmasi, kontak erat. Orang jadi bingung lagi gitu kayak. Buat apa sih di why? Kenapa? Kenapa harus diganti istilahnya gitu. Eh, men gue dukung sih Pak Anies. Please Mas Anies udah tegas aja adain lagi PSBB, karantina, lockdown terserah mau dibilangnya apa. Karena udah jelas istilah apa kegiatan-kegiatan new normal, kebiasaan baru, kenormalan baru itu nggak mempan men, nggak mempan. Lihat dari jumlah kasusnya naik kayak gitu nggak mempan kan. Jadi udah mending kita balik lagi karena ya mau gimana gitu. Biar biar setidaknya orang-orang apa ya kerah putih ya yang kerja kantoran itu di rumah dulu deh gitu ya. Kalau misalnya lo harus keluar rumah dan buat kerja itu yang benar-benar harus gitu. Karena gua ngerti banget karena pas gua di rumah 3 bulan itu kerjaan gua jalan-jalan aja gitu. Karena gua tahu gua tuh kerja di bidang yang bisa dikerjain di rumah gitu. Ya walaupun gue juga ngerti sisi satu lagi kenapa nggak bisa lama-lama di rumah gitu. Karena sebenarnya ada juga elemen dari kerjaan gue yang sifatnya harus ngejar orang gitu dan yang ngejar orang itu memang lebih efektif langsung nyamperin ke meja mereka gitu ya langsung meeting face to face nggak seefektif kalau lo invite call atau pakai Zoom atau lewat WhatsApp Slack gitu yang bisa di-ignore sama mereka gitu. Kayak bahkan apalagi email gitu kayak yang sebenarnya gue nggak ngerti juga sih karena ini 2020 ya. Tapi masih ada gitu orang yang harus meeting face to face, yang harus meeting di ruangan, yang harus disamperin gitu. Men sekangen-kangennya gue sama
panggung meeting room di mana gue bisa presentasi di depan banyak orang ya, gue nggak maksa juga, men. Gue masih mau terima presentasi lewat Zoom, lewat Google Hangout, tapi gue aman gitu kayak gue gak segois itu kok gitu ya. Tapi ada aja lah. Paling itu kan ke kantor tuh bahaya banget, men. Kayak ke gedung kantor, lu nggak tahu di kantor lain itu kayak gimana, lu nggak tahu siapa yang carrier, siapa yang ini gitu. Dan gara-gara segelintir orang ini gue harus ke kantor gitu. Kayak masih ada gitu yang punya ego yang kayak, lo kalau mau meeting sama gue ya, lo tuh harus sowan dulu, lo tuh harus hormat dulu sama gue, tunjukin kalau lo tuh butuh gue gitu ya. Ini orang-orang ini gue kayak sempat bahas ini di podcast lain sih, tapi itu udah rilis belum? Kayaknya belum rilis sih, tapi ya intinya gue sempat marah-marah soal ini gitu. Dan gue gedek banget sama orang-orang yang kayaknya dia, karena orang-orang ini gue harus balik ngantor gitu. Padahal sebelumnya gue udah kerja di rumah, udah aman, udah ngelindungin keluarga gue dari bahaya itu, udah mengurangi risiko gue jadi carrier atau terjangkit ya dengan cuma di rumah aja gitu. Tapi gara-gara orang-orang ini ya, gara-gara orang yang mungkin kalau kerja di rumah nggak bisa dilacak, nggak balas email, nggak balas WhatsApp, konkol nggak aktif, bahkan nggak ikut konkol, harus dikejar-kejar dulu. Akhirnya manajemen pun nggak punya kepercayaan gitu buat ngebolehin karyawannya kerja di rumah gitu. Padahal ada juga di ekstrim satunya lagi, orang-orang yang bangun tidur langsung cek email, langsung cek WhatsApp buat lihat ada kerjaan, langsung kerja. Dan baru berhenti kerja tuh pas udah ngantuk, pas udah malam gitu. Jadi di satu sisi lo ada orang yang berdedikasi, beneran komit sama kerjaannya walaupun di rumah, tapi ada satu lagi yang beneran memanfaatkan momentum kerja di rumah ini buat nggak kerja gitu. Dan akhirnya yang kena imbas kan semua gitu. kan nyebelin ya, kan sialan banget gitu orang kayak gitu. Kayak gara-gara mereka, kita yang ngerasa udah kerja harus nerjang bahaya corona lagi gitu, harus ke kantor lagi gitu. Dan gue nggak tahu ya, kita nyadar nggak sih ya eh, akan ini gitu, karena kayaknya nggak semua orang nyadar ya mereka harus balik ke kantor karena segelintir orang ini gitu. Dan gue bisa bayangin kalau misalnya anggaplah semua nyadar ya tentang hal ini dan memberikan tekanan ke orang-orang yang malas kerja di rumah, itu kayaknya cukup efektif ya. Karena ya seperti sila kelima dari dasar sebuah negara fiktif. Bunyinya kalau nggak salah, tekanan sosial bagi seluruh rakyat. Ya kan, kayaknya tuh masyarakat di sebuah negara itu lebih takut diviralkan dibanding sama virus itu sendiri gitu. Ya nggak sih? Ketika mob mentality itu digerakkan dan dijadikan alat untuk menekan segelintir orang, kayaknya itu lebih efektif gitu. Karena gue nggak ngerti aja gitu. Kayak ya oke, ambil contoh kayak kita udah mengalami pandemi ini ya dari bulan Februari, Maret, itu tuh udah 4 bulan ada jalannya kayak gini. Itu kan berita di mana-mana, di medsos, TV, semua ada ngomongin corona. Nyuruh kita pakai masker itu di mana-mana, nyuruh kita cuci tangan, semua nyuruh kita cuci tangan. Tapi masih ada aja yang nggak patuh, ya kan? Lo pasti tau lah, di medsos banyak tuh yang nggak pakai masker, yang malas cuci tangan, dan ujung-ujungnya itu dihujat kan sama netizen kan. Ada tuh siapa YouTuber yang bilang dia nggak mau pakai masker karena apa? I don't know, alasan tuh goblok banget. Tapi dia bilang, pokoknya gue males lah pakai masker, bla bla bla. Dan itu viewsnya kan banyak kan. Akhirnya dihujat sama netizen. Dan ya akhirnya nangis-nangis lah tuh. Terus ada lagi yang kayak di Twitter, dia ngepost nongkrong sama teman-temannya semua nggak pakai masker. Terus dikasih tahu kan, kenapa lo nggak pakai masker? Terus ya lah bang, ya udah lah kan kita aja nih bang, ya nggak apa-apa lah bang, kita ini. Anjir, masih ngeyel
ngeyel men. Padahal ya gue tahu mereka bocah-bocah, nggak mungkin mereka bocah, mereka geblek ya. Tapi ada juga loh orang dewasa yang nggak patuh sama protokol kesehatan ini gitu, ya kan? Banyak yang youtuber itu kan akhirnya itu kan mereka udah dewasa ya, dan akhirnya mereka nangis-nangis karena viral dihujat. Ya tinggal klarifikasi lah ke YouTube podcast yang five for one blah 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 itu kan nangis-nangis minta maaf ke masyarakat, bilang saya mohon maaf kepada masyarakat, saya tidak bermaksud, itu cuma prank, kalian kena prank, ini cuma bercanda gitu. Kayak apa sih? Anjir, kayak ya udah mending just wear you're a freaking mess, pakai aja maskernya gitu kayak. Pemerintah mau ngadain denda dan penjara juga kayaknya nggak mempan. Jangankan denda sama penjara, ancaman maut corona aja nggak mempan kan? Ya, mereka nggak takut kan sama corona kan? Gua nggak tahu sih, harusnya ya udahlah, udah jelas kan ya paling efektif kan ancaman public shaming kan? Ya udah, ya lu sikat aja tuh pakai public shaming. Harusnya tuh adalah apa kayak akun Instagram yang kayak lambe turah gitu ya, tapi khusus buat public shaming orang-orang yang nggak pakai masker ketika ada di publik gitu, ketika di tempat umum gitu. Ya nggak sih, man, itu bukannya kayak a million dollar idea ya, ketika misalnya lu buka Insta Stories atau feed lu gitu dan lu lihat teman-teman lu ada yang lagi nongkrong dan nggak pakai masker, ya udah lu screen capture, lu kirim ke akun itu, terus ya kita hujat bareng-bareng aja ya nggak sih, kayak sampai mereka sampai mereka malu gitu, sampai bagus-bagus, syukur-syukur mereka akhirnya pakai masker, syukur-syukur mereka tutup akun. Aduh, gue nggak tahu sih. eh Ya kalau ada yang denger ini dan mau mengaplikasikan ide itu silahkan ya, itu ide gratis. Gue nggak mau ada terkaitan sama akun itu, apalagi akun yang bikin public shaming orang, karena gue sih ogah ya. Ada undang-undang ITE bro gitu. Gue I have everything to lose, jadi kalian aja yang bisa berlindung di balik akun anonim gitu ya, monggo monggo. Gue sih takut orang gue yang ngasih ide, gue yang pengecut ya gitu kan. Ya, karena gue tahu bahaya undang-undang ITE itu gimana ya. Nagih utang aja lu masuk penjara ya. Ya nggak sih? Itu anjing gak sih? Lu orang ngutang bertahun-tahun nggak dibayar, malah lu yang masuk penjara lagi, geblek. Hebat itu, memang hebat itu undang-undang, super sekali gitu. I don't know. Iya, gue pengen lihat sih kalau ada bener-bener ada yang ngelakuin itu ya, karena pasti ada lah. Kalian pasti punya temen yang kayak gitu, yang kemana-mana nggak pakai masker. Dan bukankah usaha yang sukses selama ini itu selalu harus apa ya, mengkapitalisasi dosa-dosa besar gitu ya. Gue pertama kali denger ini pas di podcastnya Andri bertahun-tahun yang lalu gitu, dan you know, truer words cannot haven't been said more gitu kan. Karena itu benar banget lah, lu kapitalisasi dosa-dosa besar dan lu dapatlah perusahaan-perusahaan besar yang ada sekarang ini gitu, mau sosial media, Facebook, aplikasi-aplikasi yang sekarang kita pakai semua itu pasti ada lah. Dan ide buat public shaming orang-orang yang nggak pakai masker ini pasti bisa sukses karena lu mengkapitalisasi dosa, apa ya, mempermalukan orang ya kan, membuat orang malu itu kan sebenarnya dosa gitu, tapi itu efektif gitu. So silahkan lakukan gitu. Gue dengan senang hati ide itu diambil dan dicolong oleh orang gitu, asal gue nggak dikredit, nggak di nggak di atas namakan gitu, gue nggak apa-apa kok, gue seneng kok. Ya udah, fuck. Ya I think gitu aja. Wow, tembus 20 menit weh, hebat ya. Gue nggak nyangka gue masih bisa ngelakuin ini gitu. Tapi gue seneng, gue masih punya otot-otot monolog ini walaupun tidak sebagus dulu gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian udah dengerin sampai menit segini, menit 20 sekian ini, gue terima kasih banget, man. Gue appreciate banget, thank you banget udah dengerin ini ya.
Thank you banget yang udah dengerin. Kalau kalian punya sesuatu yang buat disampaikan, seperti biasa, mention DM gue di Twitter @ramdisa atau Instagram. Gue punya Instagram di @podcastbosandijalan. Sekali lagi di @podcastbosandijalan. Amin. Instagram udah ada dari zaman kapan, gue baru punya sekarang. Dan gue nggak tahu cara mengoperasikannya seperti apa. Gue cuma pakai buat upload preview di feed, terus udah gitu. Mau gue apain lagi, gue nggak ngerti Insta Stories. Gue nggak ngerti cara masukin lagu-lagu yang teret 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 gitu. Gue nggak ngerti sama sekali, cuy. Yaudah, atau email gue di podcastbosandijalan@gmail.com. Sekali lagi di podcastbosandijalan@gmail.com. Ya sudah kalau gitu ya. Gue Ram pamit dari udara. Sekian dulu, terima kasih buat yang sudah mendengarkan. And I'll see you in the next one. Bye-bye. Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Gue mau ngucapin terima kasih sama Craving For yang udah support gue di podcast ini. Craving For is the taste you'll never forget, the sin you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gue nih, cinnamon rolls. Jadi, buruan aja cek Instagram mereka di @craving4.id. Sekali lagi di @craving4.id. DM mereka untuk pemesanan. Craving For, the taste you'll never forget, the sin you'll never regret.